Halo teman-teman trader, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan materi yang sangat-sangat penting, yaitu tentang support resisten. Mengenal support resisten. Perkenalkan, saya Suci Harto, saya instruktur XTM Indonesia. Teman-teman, apa itu support resisten? Untuk mengetahui jawabannya, kita pertama-tama harus tahu bahwa bagaimana harga itu bergerak. Harga bergerak karena adanya tarik-penarik antara penjual dan pembeli, antara supply and demand. Saat pembeli atau demand bertambah, maka harga bergerak naik. Saat penjual atau supply bertambah, maka harga bergerak turun. Kita semua pasti tahu tentang hal ini. Ini hukum supply and demand. Ya, saat harga bergerak naik, sebetulnya saat itu harga bergerak naik begitu. Sebetulnya saat itu harga tidak berada dalam kondisi yang seimbang. Dianggap terlalu mahal, gitu ya. Harga tidak seimbang. Demikian pula ketika harga bergerak turun drastis, maka kondisinya juga harga tidak berada dalam kondisi yang seimbang. Harga berada dalam, biasanya orang menyebutnya terlalu murah. Kalau tadi terlalu mahal, ini terlalu murah. Kedua kondisi yang tidak seimbang ini merupakan kondisi yang likuiditasnya rendah, low liquidity. Nah, support resisten pada dasarnya itu adalah area keseimbangan atau area equilibrium, di mana penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual dan beli. Karena di area tersebut, di area support resisten, area equilibrium itu, terjadilah keseimbangan, maka area itu disebut sebagai area yang high liquidity. Ya, jadi penjual dan pembeli itu sebetulnya mencari area liquidity, mencari area yang seimbang. Kalau terlalu mahal juga tidak terbeli, terlalu murah juga orang akan menunggu lebih murah lagi misalkan. Sama-sama dua-duanya ini mencari harga yang ekonomis, harga yang seimbang, yang disepakati baik oleh penjual dan pembeli. Makanya harga bergerak dari dan menuju area keseimbangan. Dari satu area keseimbangan menuju area keseimbangan yang lain. Nah, area keseimbangan yang berada di atas harga saat ini disebut resisten. Area keseimbangan yang berada di bawah harga saat ini disebut support. Lalu bagaimana support resisten ini terbentuk? Ya kan? Tadi kan harga mencari area keseimbangan menuju area keseimbangan. Nah, harga bergerak menuju ke area keseimbangan. Jadi seolah-olah harga itu ditarik atau didorong untuk menuju ke area keseimbangan. Setelah berada di area keseimbangan, justru selanjutnya harga menjauh dari area keseimbangan. Menjauhnya kemana? Naik atau turun? Tergantung mana yang berubah kondisinya. Jadi ketika harga sudah masuk area keseimbangan, harga menuju area keseimbangan, sampai di area keseimbangan, pada suatu saat harga akan keluar dari area keseimbangan. Mencari area keseimbangan yang lain, bisa naik, bisa turun. Kalau yang berubah, misalkan buyer-nya tambah banyak, demand-nya tambah banyak, dia naik. Supply-nya yang tambah banyak, maka dia turun. Dan ini terjadi terus-menerus, tidak cuma sekali. Terus-menerus. Jadi harga itu bergerak dari satu area keseimbangan ke area keseimbangan yang lain. Ada banyak area keseimbangan yang terbentuk dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika ada banyak area keseimbangan ini, maka area keseimbangan yang sudah terjadi itu sebetulnya tidak dilupakan. Masih diingat, karena pasar itu mempunyai memori harga. Dulu ketika keadaan begini, kondisi supply and demand begini, harga itu berada di kisaran ini, ya.
Nah, harga masa lalu yang masih diingat itu juga menjadi area-area keseimbangan yang dituju di masa sekarang. Jadi karena dulu kan banyak sekali terjadi transaksi, di sini bergerak dari satu area keseimbangan ke area keseimbangan yang lain, maka area keseimbangan tersebut tidak dilupakan, justru menjadi memori harga. Dulu pernah deal di area ini, ya, direspek istilahnya oleh pelaku pasar saat ini. Artinya berarti memori masa lalu direspek oleh tingkah laku harga saat ini. Pergerakan harga saat ini juga dipengaruhi oleh area-area keseimbangan di masa lalu. Supply and demand masa lalu di mana kira-kira kondisinya kurang lebih serupa. Jadi harga bergerak mencari keseimbangan. Dan setelah mencapai keseimbangan, harga keluar dari area keseimbangan. Jadi menjauh dari area keseimbangan. Mencari area keseimbangan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan level support itu ibarat lantai penyangga di bawah ini. Di saat harga mengalami penurunan, lantai penyangganya adalah lantai support. Dan area resisten itu ibarat atap yang menahan pergerakan harga ketika naik. Nah, suatu saat support bisa tertembus, resisten bisa tertembus. Jika support tertembus, maka support berubah menjadi resisten, SPR. Atau resisten yang tertembus, maka resisten berubah menjadi support, RBS, resisten become support. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melihat apa fungsi support resisten dan jenis-jenis support resisten. Dan ini semua adalah perkara tarik-menarik antara bull and bears. Ya, kita ketemu dalam video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan juga follow kanal-kanal media sosial XM Indonesia. Sampai jumpa lagi.